Disdik Kota Depok bersama dengan Lurah Harjamukti dan juga pengurus lingkungan mendatangi daycare usai penganiayaan terhadap 2 anak balita yang diduga dilakukan oleh pemilik daycare. Namun saat didatangi, daycare dalam kondisi tertutup. Ini menjadi warning ke kita juga sebagai lembaga pendidikan untuk lebih meningkatkan pengawasan, khususnya satuan pendidikan sejenis, dalam hal ini ada PAUD. Ini juga kami masih akan bisa menemui kepada pemilik ataupun penyelenggara satuan pendidikan untuk dimintain keterangan. Sampai saat ini belum bisa ketemu. Sementara itu, untuk menindaklanjuti laporan, Polres Metro Depok memeriksa 2 saksi yang merupakan orang tua korban. Kini polisi pun menunggu bukti lain berupa hasil visum dari rumah sakit yang dikabarkan akan keluar hari ini. Berarti kalau yang diperiksa berapa saat ini? Ya, 2 ya. Nah, untuk pelaku sendiri apa sudah dikantongi identitasnya? Pelaku ya kita masih nanti nunggu hasil pemeriksaan dari korban ya. Tidak hanya melapor ke polisi atas penganiayaan balitanya di daycare Depok, ibu korban bersama dengan kuasa hukum juga melaporkan kasus ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI pun menyatakan akan mengawasi kasus ini untuk memastikan proses hukumnya berjalan. Dalam tahap melakukan telaah, jadi memang dari kuasa hukum dan ibu sudah melakukan pelaporan di kepolisian, berkas-berkas sudah kita terima dan beberapa bukti juga kita terima. Pengaduan KPAI tahap berikutnya akan melakukan telaah dan dilanjutkan dengan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk dengan pihak kepolisian untuk memastikan kasus ini berjalan sesuai hukum yang berlaku. Sebelum dugaan penganiayaan ini terbongkar, orang tua korban sempat meminta penjelasan terkait dengan memar di tubuh anak balitanya, namun disanggah oleh pihak daycare. Beberapa bagian tubuh, lalu ditendang perutnya sampai dia jatuh, sampai dia terbentur, lalu juga ditusuk di bagian punggung, dan bukti itu tuh cocok dengan bukti yang saya punya, yaitu foto memar-memar di badan anak saya setelah dia pulang dari daycare. Nah, tapi setelah kami tahu, orang tua tahu bahwa anak saya itu memar di bagian tubuhnya, itu kami konfirmasi ke pihak daycare dan mereka menyanggah. Mereka bilang katanya anak saya itu nggak ada jatuh, nggak ada diisunya sama temannya, nggak. Pihak keluarga pun meminta pertanggungjawaban pemilik daycare atas dugaan kekerasan pada balita. Publik menanti pengusutan tuntas kasus penganiayaan balita di daycare di Depok, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lanjut soal kasus dugaan penganiayaan balita berusia 2 tahun di daycare Depok, Jawa Barat, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman. Maika, sejauh apa pemeriksaan polisi terhadap orang tua korban yang berlangsung hari ini? Ya, selamat malam Tifal dan juga saudara. Hingga saat ini polisi belum merilis hasil pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk pemeriksaan terhadap orang tua korban. Namun memang saat ini polisi masih menunggu keluarnya hasil visum yang dikabarkan akan dirilis pada hari ini. Namun perlu waktu begitu ya, karena memang jika diingat kejadian dugaan penganiayaan terhadap anak ini telah terjadi sejak bulan lalu, tepatnya pada tanggal 10 Juni 2024. Hingga kini polisi masih memeriksa keterangan para saksi untuk mendalami kronologi serta menetapkan tersangka. Polisi juga telah menerima sejumlah laporan serta barang bukti, termasuk barang bukti CCTV yang kini telah viral di media sosial. Pihak korban selain melaporkan kepada pihak kepolisian, pihak korban juga telah melaporkan kasus ini terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisioner KPAI Diah Puspitarini mengatakan bahwa KPAI akan terus mendampingi kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, karena menurutnya unsur penganiayaan terhadap anak telah terbukti dengan jelas. Selain itu, KPAI juga telah meminta kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Depok untuk segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak serta memastikan